Bab 885, Istirahat Selina dan Luke memiliki janji. Bingung, Luke menunjuk dirinya sendiri. Apakah aku teman lama? Selain mengerjakan sebuah kasus, apakah dia pernah berbicara lebih dari beberapa kata dengan Margaret? Itu mungkin hanya 2, halo, dan 3, selamat tinggal. Haley tersenyum. Kacamata hitamnya tidak bisa menyembunyikan matanya yang menawan, dan bibir merahnya melengkung ke atas. Memang, kamu tidak mengenalnya dengan baik, tetapi dia tahu banyak tentang penyelamatnya. Lukas tertawa. Itu hanya pekerjaanku. Begitu dia mengatakan itu, Haley memberinya tatapan penuh arti. Tak berdaya, Luke pergi begitu saja. Kecantikan besar ini memang sedikit tak tertahankan. Jika itu menggoda secara terang-terangan, dia tidak akan peduli. Dengan penampilannya saat ini, dia sering mendapat pujian, dan itu tanpa dia pergi ke bar atau tempat hiburan. Jika dia lebih sering terlibat dalam kehidupan malam ini, sesekali, akan menjadi, sepanjang waktu. Sangat disayangkan bahwa Haley sangat halus dalam perilakunya. Seorang pria delusi pasti akan berpikir bahwa dia mengisyaratkan sesuatu. Namun, sebagai seorang pria yang sangat waspada dan mampu melakukan telepati, Luke sangat menyadari bahwa dia memang seperti itu. Dia adalah apa yang disebut keindahan alam yang secara tidak sadar memikat dalam cerita rakyat Tiongkok. Ditambah dengan setelan merah muda cerah di balik jas putihnya, kacamata berbingkai hitamnya, dan identitasnya sebagai psikiater, dia terlalu mematikan. Jika itu adalah Luke yang tertutup di kehidupan sebelumnya, kepalanya pasti akan penuh dengan judul seperti, bangsal terlarang, dan catatan perawatan psikiatri khusus. Sekarang, dia tidak ingin terjadi apa-apa di antara mereka. Bagaimanapun, mereka sudah saling mengenal sekarang, dan akan canggung untuk bergerak. Pukul 19.30, ketika Luke dan Selina bersiap untuk operasi malam ini setelah makan malam, telepon Luke berdering. Dia mengangkat dan melihat nomor yang tidak dikenalnya. Siapa ini? Private number ini untuk urusan bisnis, yang dia berikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tertentu, saksi, dan informan. Karena itu, ia sering menerima panggilan dari nomor tak dikenal di ponsel ini. Setelah keheningan singkat, seorang wanita berkata, "Ini Jessica." Lukas berhenti. "Selamat malam, Nona Jones. Dapatkah saya membantu Anda?" Jessica berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu tentang Kilgrave? Datanglah ke agensiku sekarang." Lukas berkata, "Oke." Jessica menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Menggosok dagunya, Luke merenung sejenak sebelum dia berkata kepada Selina, yang sedang melihat file di samping, "Kami akan menangguhkan operasi malam ini. Dapatkan istirahat malam yang baik." Tanpa melihat ke atas, Selina bertanya, "Wanita mana yang mencarimu kali ini?" Luke berkata, "Jessica Jones, detektif swasta yang suka memukuli orang." Selina akhirnya mengangkat kepalanya. "Dia datang." Lukas mengangkat bahu. "Saya tidak tahu, tetapi tanpa petunjuk baru, informasi yang dia miliki tidak penting. Lagi pula, apa yang diberikan Molly kepada kita sudah cukup. Aku akan kembali sekitar pukul 10 malam ini." Selin meliriknya. "Apa kamu yakin?" Lukas tersenyum. "Saya yakin." Sesaat kemudian, Luke meninggalkan rumah dengan tudung abu-abu dan topi hitam. Melihatnya pergi melalui jendela ruang tamu di lantai 2, Selina berpikir sejenak sebelum berkata, "Nugget emas, ayo pergi." Gold Nugget berbaring malas di karpet di ruang tamu dengan kepala di atas bantal saat menonton HBO. Bingung, itu menoleh. "Pakan." Selina berkata, "Dia bilang kita bisa istirahat, tapi dia tidak bilang kita harus istirahat." Mata Gold Nugget menyala dan dia berdiri. "Pakan." Selina berkata, "Pada operasi solo kami, keuntungannya biasanya 50-50, oke." Melihat anjing yang bersemangat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Sudah 3 bulan sejak Luke mengajarimu tabel perkalian, dan kamu masih salah. Akulah yang harus menghitung porsinya setiap kali. Anda bahkan tidak dapat menghitung uang dengan benar, jadi mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang?" Nugget emas menundukkan kepalanya karena malu dan mengeluarkan suara sedih. Selina terkekeh dan mengusap kepalanya. "Baiklah, aku tidak mengatakan bahwa kamu bodoh. Aku hanya memberitahumu untuk tidak terlalu mengkhawatirkan uang. Karena kau benar-benar bodoh. Tidak masalah jika aku memberitahumu atau tidak." Dia diam-diam menusuk jantungnya, lalu mereka pergi ke ruang bawah tanah untuk bersiap. Di sisi lain, Luke berlari 4 blok ke timur laut dan memasuki gedung apartemen tua di dekat Central Park. Setelah menyelidiki Jessia, dia tentu saja tahu bahwa kantor investigasi aliasnya ada di sini.
Dia tidak tahu harus berkata apa tentang nama agensi itu. Apakah Nona Jones dengan berani mengatakan kepada kliennya bahwa itu hanya kedok? Dia naik ke lantai 4 dan menemukan sebuah apartemen di ujung koridor dengan nomor pintu yang dia cari. Melihat kertas yang telah diletakkan di tempat kaca seharusnya berada di pintu, dia mengangguk dalam hatinya, ini sangat mirip dengan gaya Nona Jones. Luke mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia tidak terburu-buru. Jessica ada di dalam, tapi sepertinya dia dalam kondisi yang cukup busuk. Itu adalah satu-satunya kata untuk menggambarkannya. Setelah beberapa saat, dia mengetuk pintu lagi, tetapi orang di dalam sepertinya tidak mau bangun. Luke menghela nafas dan membuka pintu. Tidak hanya pintunya yang rusak, kuncinya juga. Nona Jones tidak takut dirampok di tengah malam. Di ruang tamu yang digunakan sebagai kantor, semuanya berantakan. Jelas sudah lama tidak dibersihkan. Satu-satunya hal yang baik adalah tidak ada sisa makanan, jadi tidak ada bau makanan busuk yang paling menjijikkan. Bau paling jelas di tempat itu adalah alkohol. Sampah paling banyak di lantai adalah botol kosong, dan itu, vodka. Lukas menggelengkan kepalanya. Melihat Jessica, yang duduk di belakang mejanya dan membaca buku catatan dengan sebotol alkohol di tangannya, Luke hanya duduk di atas meja dan berkata, Nona Jones, makan malam Anda sepertinya tidak terlalu bergizi. Tentu saja, tindakannya sangat tidak sopan, dengan seseorang yang tidak dia kenal, itu sangat kasar. Tetapi Luke merasa bahwa sopan santun dapat disediakan untuk mereka yang membutuhkannya, bukan pemabuk di depannya ini. Jessica menatapnya kosong selama beberapa detik sebelum dia berkata, oh, kamu di sini. Silahkan duduk. Luke berkata, terima kasih, saya sudah duduk. Mari kita langsung ke intinya, Nona Jones. Apa yang harus Anda ceritakan tentang Kilgrave? Mendengar itu, Jessica berhenti bernapas dan dia membeku dengan botol di tangannya. Bab 886, Pembayaran Orang Baik Luke untuk informasi. Jessica meneguk banyak vodka dan terengah-engah beberapa kali sebelum dia berkata, dia seorang psikopat yang suka bermain dengan siswi, terutama mereka yang pandai olahraga dan memiliki kepribadian yang ceria. Luke hanya mengangguk dan tidak mendesaknya. Dia minum seteguk alkohol lagi dan bersendawa. Dia harus menjelaskan hal-hal secara lisan untuk mengendalikannya, dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Namun, setelah berada di bawah kendalinya untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi seperti Molly. Bahkan jika dia jauh, mereka akan tetap bertindak sesuai dengan instruksinya. Lukas tetap diam. Dia sudah menyimpulkan ini sebelumnya dari informasi yang dia dapatkan dari Haley dan pemahamannya sendiri. Paling-paling, dia tidak yakin 100%. Tetapi mengingat betapa berhati-hatinya dia tidak akan memberi Kilgrave kesempatan untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, kecerdasan Jessica paling banyak hanya icing pada kue. Jessica meneguk seteguk anggur lagi. Kamu sadar ketika kamu berada di bawah kendalinya. Anda tahu apa yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat menolak dan Anda akan melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Bahkan ketika dia memintamu untuk membunuh seseorang, kamu akan melakukannya. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dengan telinganya yang tajam, dia bisa mendengar isak tangisnya, tetapi itu terhalang oleh tangannya dan menjadi teredam. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan menepuk pundaknya. Jessica, lihat aku. Tanpa sadar, Jessica mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata biru esnya. Itu semua di masa lalu. Kilgrave akan menghilang dari duniamu. Dia tidak lebih dari tanda hitam dalam hidupmu, kata Luke. Suaranya lembut. Untuk indera Jessica, mata biru es yang indah itu tampak bersinar. Namun, ketakutannya terhadap Kilgrave terlalu dalam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tidak, dia masih hidup. Dia kembali untukku. Molly adalah pesannya untukku. Dia sengaja membuat Molly membunuh di depanku agar aku mau mendengarkannya dan kembali padanya. Luke meletakkan tangannya di pundaknya dan berkata, tapi aku akan menangkapnya dan mengirimnya kemanapun dia perlu pergi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghindari peluru dari jarak beberapa meter. Dia tidak sekuat yang kamu pikirkan, mengerti? Jessica, jangan biarkan rasa takutmu mengendalikanmu. Anda harus menghadapinya, mengalahkannya, dan menginjaknya. Jessica perlahan-lahan menjadi tenang. Tertegun sejenak, dia tiba-tiba meraih pakaiannya dan mencondongkan tubuh ke depan. Khawatir dengan mulut yang mendekat dengan cepat itu, Luke dengan tegas memutar kepalanya dan memutar tubuhnya. Keterampilan pertempuran jarak dekat yang sangat baik memainkan peran utama dalam memungkinkan dia untuk menghindari serangan mendadak. Kemudian,
Dia menekan bahunya dari belakang. Jessica, istirahatlah dengan baik. Kamu masih punya pekerjaan besok. Petik 2. Kesal, Jessica menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak ingin bekerja besok. Luke kehilangan kata-kata. Jadi ini adalah perasaan Anda yang sebenarnya. Lalu apa gunanya membuka agensi jelek ini? Dia hanya bisa menghindari berbicara tentang pekerjaan dan berbicara dengan suara datar dan lembut sambil terus menenangkan Jessica. 10 menit kemudian, wanita itu akhirnya tertidur karena campuran alkohol dan hipnosis. Setelah itu, Luke menyeka keringat yang tidak ada di dahinya dan bergumam, "Kakak, bukankah kamu harus menyikat gigi terlebih dahulu jika kamu ingin memberiku ciuman penuh gairah? Seluruh mulutmu berbau alkohol. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya." Untuk pria normal, tidak peduli seberapa cantik seorang wanita, mulut yang berbau alkohol dan sendawa tanpa henti masih mematikan. Seberapa besar penurunan tergantung pada apakah itu hanya asap alkohol atau muntahan. Adapun Luke, yang sedikit OCD dan misofobia, dia memilih untuk mengistirahatkan mulutnya, tidak peduli seberapa cantik Jessica, dia tidak bisa membiarkan mulutnya melewati siksaan itu. Dia meletakkan wanita itu di sofa dan menarik selimut tipis di atasnya, sebelum dia berjalan ke pintu. Ketika dia keluar, dia menutup pintu, tetapi tepat ketika dia akan pergi, pintu dengan keras kepala membuka celah. Setelah mengambil 2 langkah, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk menatap pintu. Sambil mengerutkan kening, Luke berpikir sejenak, lalu menghela napas. OCD sialan. Lupakan saja, anggap saja ini sebagai pembayaran untuk info Anda. Petik 2. Mengatakan itu, dia menyibukkan diri di ambang pintu. 20 menit kemudian, dia melihat ke pintu baru dan mengangguk puas. Itu jauh lebih aman. Aku benar-benar orang yang baik. Dia menggantung seikat kunci di kenop pintu di dalam, mengirim pesan ke ponsel Jessica, lalu berbalik dan pergi. Di belakangnya ada pintu baru yang dipukul. Melewati gang terdekat, dia segera menemukan sebuah bangunan tua yang kosong. Mengambil tikar dari inventarisnya, dia berdiri di atasnya sambil mengenakan peralatan V-nya. Baru setelah dia diinterupsi oleh telepon Jessica, dia menyadari bahwa 5 hari kerja seminggu adalah hukum yang disetujui. Sebagai warga negara yang taat hukum, bagaimana dia bisa merampas hari libur Selina? Jadi, dia memberi Selina libur malam. Lukas, dalam kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan bertahun-tahun bekerja 7-1-1-7-7 pagi hingga 11 malam, 7 hari seminggu, sebagai penulis. Tidak masalah untuk mengubahnya menjadi 22-7-22 jam sehari, 7 hari seminggu. Bagaimanapun, dia dalam kondisi sangat baik. Memikirkan ekspresi seorang detektif wanita ketika dia bangun besok dan melihat hadiah untuknya membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Dia selalu senang membuat orang lain bahagia. Dia melihat waktu dan melihat bahwa itu baru pukul 20.50. Dia mengeluarkan sepotong besar coklat dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengisi kembali kalori yang telah dia habiskan saat melakukan perbuatan baik sebelumnya. Dia tidak terburu-buru hari ini. Dia masih memikirkan detektif wanita dan operasi pembersihan nanti. Jika dia melakukan sesuatu yang lebih kejam malam ini, bukankah Kingpin akan bereaksi? Bagi Kingpin, kehilangan beberapa sarang geng bukanlah apa-apa. Namun, orang-orang yang telah berurusan dengan Luke dan Selina selama beberapa hari terakhir adalah orang-orang penting dalam bisnis perdagangan narkoba, di bidang-bidang seperti manajemen, penyimpanan, dan keuangan. Tempat-tempat ini dihancurkan, dan para pemimpin, pengawas gudang, serta akuntan swasta semuanya mati atau lumpuh. Mustahil bagi sebuah bisnis untuk melanjutkan ketika sebuah organisasi berskala besar kehilangan pemimpin yang dapat mengalokasikan pekerjaan dan menyesuaikan jadwal, gudang tidak memproduksi barang, dan akuntan yang mencatat keuntungan terbaring di rumah sakit. Dalam situasi kacau seperti ini, melanjutkan bisnis hanya akan menguntungkan anggota geng internal yang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengatur kantong mereka sendiri. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan pemimpin baru untuk menenangkan masyarakat. Bab 887, bersorak untuk keadilan, dan berburu musuh dalam kegelapan. Dalam 5 hari pembersihan, Luke dan Selina menargetkan anggota geng kunci. Orang-orang ini sekarang berada di kamar mayat atau bangsal. Pada dasarnya tidak mungkin bagi geng untuk mempromosikan orang untuk mengambil alih saat ini. Jika Luke bertahan dan terus bekerja keras selama seminggu lagi untuk memberi Kingpin tekanan yang cukup selama setengah bulan, pria itu mungkin akan bereaksi, bukan? Ini juga yang paling bisa dia lakukan. Rekan-rekannya di NYPD sama gugupnya dengan anggota geng. Jika operasi ini berlangsung lebih lama lagi,
baik anggota geng maupun eksekutif senior NYPD mungkin akan runtuh. Luke sengaja tidak mengumpulkan mayat di sarang sebelumnya. Polisi menemukan lebih dari 50 mayat di sarang tempat semua orang terbunuh. Di sarang setelah itu, Luke sengaja membiarkan beberapa orang hidup-hidup untuk membersihkan lebih dari 100 mayat. Tetapi setelah dia menakuti para gangster, tidak ada yang akan membersihkan tempat itu secara gratis lagi, dan semua orang akan menjauh. Ketika itu terjadi, dia harus membersihkan tempat itu sendiri. Akan lebih baik jika penampilan Ghostbusters tidak tumpang tindih dengan kedatangan Luke di New York, akan lebih baik untuk melakukan hal-hal rendah untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengambil keputusan, dia mengenakan topi Zorro hitamnya dan berkata, bersorak untuk keadilan, penjahat. Itu adalah aksen London yang sama seperti sebelumnya, dan hati keadilan V membara dengan ketidaksabaran. Sistem, rekan satu tim Selina telah menyelesaikan tugas membersihkan geng narkoba. Total pengalaman, 2000. Jumlah kredit, 2000. Tingkat kontribusi Selina, 80%. Tuan rumah telah menerima 800 pengalaman dan 800 poin kredit. Sistem, rekan satu tim Selina telah mengalahkan Zebedia Kilgrave. Total pengalaman, 3000. Jumlah kredit, 3000. Tingkat kontribusi Selina, 100%. Tuan rumah telah menerima 1500 pengalaman dan 1500 poin kredit. Pengalaman tuan rumah, 91.500 per 100.000. Kredit, 99.200. Lukas, WTF. Apa yang sedang terjadi? Saat pikirannya berpacu, dia membuka program dukungan dan mengirim pesan ke Selina. 10 menit setelah Luke pergi, Selina dan Gold Nugget meninggalkan rumah. Menutupi jejaknya, Selina menemukan rumah persembunyian yang telah didirikan Luke dan memakai bis armor generasi kedua. Oke, Nugget emas, ayo pergi. Ayo kita kejar musuh dalam kegelapan. Nugget emas, guk. Selina menepuk kepala anjing itu dan berkata, bodoh, itu sebuah kalimat. Katakan saja ya. Nugget emas merengek. Selina berkata, baiklah, aku akan menganggapnya sebagai ya. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi sosok yang buram dan transparan dan keluar dari jendela. Gold Nugget juga menyalakan kamuflase optik dari peralatan Hellhound generasi kedua dan pergi melalui jendela. Target Selina sebenarnya adalah target utama Luke untuk malam ini. Dalam beberapa hari terakhir, Luke akan menangani satu target utama, dan Selina akan menangani target sekunder. Keduanya harus bekerja sama untuk merusak fondasi pasukan Kingpin dalam 5 hari. Tetapi karena Luke bermain-main dengan seorang wanita acak hari ini, Selina dengan tegas mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki Gold Nugget dan Armor Beast generasi kedua. Tidak ada seorang pun di geng yang harus dia takuti, bahkan jika Bullseye muncul. Mereka berhenti di luar rumah mewah New Jersey di sebelah Sungai Hudson. Selina mengirim drone keluar dan mulai pengintaian. Ini adalah aturan keselamatan yang Luke ingatkan berulang kali padanya, pandang musuh dalam hal strategi, tetapi fokuslah pada musuh dalam hal taktik. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Jika Anda ingin mengolok-olok lawan, lakukan hanya setelah Anda berhasil menyingkirkannya. 20 menit kemudian, Selina menggunakan hasil pengintaian untuk menandai lokasi semua penjaga di dalam dan di luar manor, dan menarik gerakan mereka pada lensanya. Rencana pembersihan juga selesai. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti pengaturan yang ditentukan dan menebus kesalahan kecil dalam operasi. Lagi pula, program dukungan itu bukan manusia. Itu tidak bisa sepenuhnya memprediksi tindakan penjaga. Ini terutama berlaku untuk anggota geng seperti ini, yang tidak mematuhi rute dan aturan patroli, dan dapat menyebabkan situasi yang tidak terduga. Mereka menyelinap ke manor melalui lorong bawah air. Dalam perjalanan, Nugget emas memecahkan 2 jeruji besi, dan 1 orang dan 1 anjing muncul dari saluran pembuangan tidak jauh dari kolam renang. Saat Selina mengaktifkan fungsi penghilangan air, armornya sedikit bergetar, dan tetesan air yang tersisa di tubuhnya jatuh ke tanah. Efek tembus pandang armor, yang telah sangat berkurang setelah bersentuhan dengan air, telah pulih sepenuhnya. Menemukan peluang, Selina melesat ke semak bunga di dekatnya. Nugget emas kira-kira 10 meter jauhnya, bertindak sebagai cadangan dan keamanan. Sesaat kemudian, para penjaga di manor jatuh satu persatu. Setelah melumpuhkan para penjaga, Selina menyuntik mereka dengan obat bius dan mematahkan kaki dan tangan kanan mereka. Pengecualian sesekali adalah pria bersenjata kidal, dan dia mematahkan kaki kiri dan kedua tangan mereka. Lagi pula,
Beberapa pria bersenjata kidal hanya menggunakan tangan kiri mereka saat menembak, tetapi memegang pisau dan semacamnya dengan tangan kanan mereka. Itu tidak adil, tetapi orang jahat tidak berhak menuntut keadilan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 8 penjaga di dalam manor ditangani. Baru saat itulah Selina keluar dan menjatuhkan 2 penjaga di perimeter terluar. Butuh waktu lebih lama kali ini. Sebagian besar waktu, kedua penjaga berada di tempat terbuka di mana penjaga lain bisa melihat mereka. Selina sangat sabar. Dia menunggu sampai mereka berbelok di tikungan sebelum dia menurunkannya. 3 penjaga yang tersisa diposisikan di lokasi yang paling merepotkan. Dari tempat mereka berdiri di teras di pintu masuk, mereka bisa melihat hamparan rumput yang luas di depan manor. Hellhound, menurut hitunganku, 3, 2, 1. Setelah hitungan mundur, Selina melompat keluar dari bayang-bayang dan menendang 2 penjaga terakhir. Hampir pada saat yang sama, tentakel emas terbang keluar dari bayang-bayang teras, memegang benda hitam. 2. Melihat bahwa Selina telah merobohkan 2 rekan mereka, ketiga penjaga mengangkat senjata mereka. Tiba-tiba, bayangan emas terbang ke arah mereka dari samping. Mereka bertiga tercengang. Di tengah bunyi keras dan tumpul, mereka melihat bintang-bintang dan jatuh ke tanah. Gold Nugget diam-diam menarik kembali tentakelnya ke dalam bayangan teras, dan tongkat serbaguna yang dipegangnya dimasukkan kembali ke peralatan di punggungnya. Itu nugget emas yang telah menggunakan tentakel untuk melumpuhkan 3 penjaga di pintu masuk dengan tongkat. Tongkat serbaguna adalah senjata yang bisa berubah menjadi tombak, pedang, palu, kail, dan tali. Menjatuhkan orang dengan tongkat pendek lebih sesuai dengan praktik manusia. Selain itu, nugget emas dapat memakainya sebagai alat pendukung, yang sangat mengurangi frekuensi penggunaan tentakelnya dan mengurangi risiko paparan. Bab 888, Bola dalam Bahaya, dan Orang di Ruang Rahasia. Pada saat itu, semua penjaga di luar manor tidak sadarkan diri. Selina berjalan kembali ke gedung utama. Kedua drone yang telah berpatroli di dalam untuk sementara waktu, juga mengunci target pertama, yaitu kantor pemimpin geng. Sebuah pintu di dekatnya terbuka, dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Melihat pria itu, Selina menyerang tanpa ragu. Suara mendesing. 2. Pria parubaya itu jatuh ke tanah saat benjolan besar muncul di dahinya. Jika kepala anjing tertentu bisa memiliki tongkat serbaguna yang bisa dilipat, begitu juga Selina. Sebuah tongkat pendek ditembakkan untuk mengenai kepala pria parubaya itu. Baru pada saat itulah Selina membatalkan kamuflase optiknya dan mengungkapkan dirinya. Pria parubaya itu adalah pemimpin geng, Bias. Dia telah melihat wajahnya di file. Adapun mengapa orang ini keluar dari ruangan, dia tidak terlalu terkejut. Ini adalah rumah Bias. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Nugget emas dikonfirmasi oleh Bau bahwa Bias tidak punya senjata, dan Selina menyeret bos ke kantor. Nugget emas tetap tidak terlihat. Ketika itu dan Selina sedang dalam misi, pada dasarnya tidak terlihat sepanjang waktu, itu akan meluncurkan 1 atau 2 serangan instan paling banyak untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah kecil. Berjalan ke kantor, Selina menuangkan segelas whisky dingin ke wajah Bias. Alkohol dingin membangunkannya. Dia membuka matanya dan mengerang. Ah, kenapa kepalaku pusing? Selina tersenyum dan melambaikan tongkat di tangannya. Jika kamu menolak untuk membantuku menjernihkan beberapa keraguanku, tidak hanya kepalamu yang akan sakit, tetapi jugamu. Kemudian, dia menginjak pergelangan kakinya. Bias berteriak dan berguling-guling di lantai, meraung dalam hatinya, tak tahu malu. Bagaimana Anda bisa menyerang lebih dulu? Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada mereka. Hukuman awal ini dengan cepat melemahkan perlawanannya. Dia tahu bahwa wanita aneh serba hitam di depannya tidak akan keberatan mematahkan kakinya yang lain, atau bahkan semua anggota tubuhnya yang tersisa. Setelah menginterogasi Bias selama beberapa menit, Selina mendapatkan sebagian besar informasi yang diinginkannya. Misalnya, lokasi berangkas di sini, hubungan antara geng Bias dan Kingpin, dan petunjuk tentang pasukan Kingpin itu sendiri. Alasan mengapa interogasi begitu cepat adalah karena geng Bias memang bagian dari pasukan Kingpin. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Juga, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Kingpin. Pada akhirnya, kedua kaki dan tangannya patah. Bahkan dengan bagian terakhir dan terpenting dari tubuhnya yang tersisa, dia masih tidak bisa memberikan lebih banyak petunjuk tentang Kingpin. Selin menyerah. Dia tidak berpikir bahwa bos yang tangguh ini akan memilih untuk tidak menjadi laki-laki selama sisa hidupnya, jadi dia hanya bisa mempercayainya. Kedua,
Bos bias memiliki bakat alami ketika bibirnya yang setebal sosis memuntahkan pengakuannya dengan kecepatan 250% dari kecepatan orang normal. Saat dia mengaku, dia tidak lupa memohon belas kasihan, berharap untuk menyelamatkan anggota tubuhnya yang terakhir. Tentu saja, dia tahu bahwa tulang yang patah bisa tumbuh kembali, tetapi bola yang patah tidak bisa. Mengingat betapa kooperatifnya bias, Selina akhirnya tidak menendangnya di antara kedua kakinya. Geng bias hanya menjual narkoba dan tidak terlibat dalam perdagangan manusia. Dia menendang pemimpin itu pergi dan berjalan ke lemari anggur, yang memiliki pintu rahasia menuju brankas. Dia menekan tombol di dinding, dan lemari bergeser ke samping untuk mengungkapkan ruang rahasia. Saat Selina hendak melangkah masuk, Gold Nugget menyalak sekali di atas komunikasi internal sebagai peringatan bahwa seseorang ada di sana. Ventilasi untuk ruang rahasia ini jelas jauh dari kantor, dan bos telah memberitahunya bahwa ada kamera pengintai di pintu masuk ruangan. Jadi, dia tidak merasakan siapapun di dalam, dia juga tidak menghancurkan kamera pengintai. Dia segera berhenti dan menyiapkan tongkatnya. Di dalam ruang rahasia, seorang pria dengan aksen Inggris berkata, "Brilian. Cemerlang. Saya tidak pernah berpikir Anda akan benar-benar mencapai tempat ini. Aku harus memanggilmu apa? Seorang main hakim sendiri atau kucing hitam?" Selina hendak menyerang dengan tongkatnya. "Berhenti!" teriak pria itu. Selina tiba-tiba terpana, dan dia benar-benar menghentikan serangannya. "Hehe, gerakanmu memang luar biasa, seperti yang dikatakan itu. Sungguh mempesona," lanjut pria itu. Pemilik suara itu berbalik di kursi dan menatap Selina. "Buka topengmu dan tunjukkan padaku berapa umurmu. Saya harap Anda tidak terlalu tua," katanya dengan penuh minat, dan menyesap anggur. Setelah dia mengatakan itu, Selina meraih tombol untuk menonaktifkan topeng di armornya. Pria itu menatap lekat-lekat pada topeng itu, menunggu jawaban. Tetapi pada saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Udara di kaki wanita berbaju hitam itu tampak berkilauan, seperti gambar yang terdistorsi di udara panas. Untungnya, dia memiliki konstitusi yang lebih baik daripada kebanyakan orang biasa, itulah sebabnya dia menyadarinya. Sayangnya, sudah terlambat. Beberapa detik yang lalu, ketika dia memberi perintah untuk berhenti, Selina merasa dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Terkejut, dia segera berkata melalui komunikasi internal, "Nugget emas, dekati aku secara diam-diam dan aktifkan bentuk simbiosis lengkap segera. Jangan biarkan dia memperhatikanmu." Luke telah memberitahunya bahwa prioritas utamanya adalah memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu dan dia tidak perlu ragu. Dia tidak yakin bagaimana kelainan itu terjadi, jadi metode teraman adalah menggabungkan dengan Nugget emas. Gold Nugget bisa mengendalikan tubuhnya selama simbiosis, hanya saja biasanya tidak perlu. Sekarang Selina dalam bahaya, ia segera mengambil tindakan, dan dengan cepat dan mantap berjalan ke sisi Selina. Pada saat itu, pria itu berbalik dan mengungkapkan wajahnya. Baru saat itulah Selina melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kilgrave." Tangisannya terhalang oleh topeng, dan orang di depannya tidak mendengarnya. Kata, bab 889, "Terima kasih, Yesus, terima kasih, Selina." Namun, di saat berikutnya, emas yang menyilaukan, Slime muncul di depan mata Kilgrave. Benda cair berwarna emas itu keluar dari udara yang melengkung dan memantul di tanah sebelum mengenai betis Selina. Dalam sekejap mata, cairan keemasan menyebar dari betisnya untuk menutupi seluruh punggung dan tubuh bagian bawahnya. Kilgrave tercengang. Dia bergumam tanpa sadar, "Apa itu? Nugget emas, tunggu saja. Tak seorang pun kecuali iblis dan Selina berani memanggilku sialan." Sementara Kilgrave masih linglung, cairan keemasan menyelimuti Selina, dan makhluk humanoid setinggi 2 meter yang mempesona muncul di hadapannya. Meskipun makhluk humanoid itu jelas memiliki sosok perempuan, dia merasa itu pasti bukan manusia. Matanya sempit dan miring, tetapi tidak memiliki hidung atau mulut, yang membuatnya semakin tidak manusiawi. Tapi monster tak bermulut ini tiba-tiba meraung, "Beraninya kau memaksaku menggunakan penampilanku yang paling jelek. Pergi ke neraka." Ah! Kilgrave, yang masih duduk di kursi, menyadari ada yang tidak beres. Dia buru-buru berkata, "Berhenti. Berlutut. Apa yang kau bicarakan?" Dengan marah, Selina mengutuk dan meraih kakinya. Astaga! Kilgrave terlempar ke dinding. Bang! 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 Dengan serangkaian pukulan tumpul, Kilgrave berubah menjadi bayangan saat dia menabrak dinding dan benda-benda di sekitarnya dengan liar. "Ini untuk menjadi sok. Ini untuk mengendalikanku."
Ini untuk melecehkan wanita. Ini untuk memaksaku menjadi sangat jelek. Selina yang marah mengutuk saat dia mengayunkan Kilgrave. Nugget emas tidak senang. Ini adalah formulir lengkapnya, oke. Bagaimana itu jelek? Itu terlihat lucu. Namun, itu tidak berniat menghentikan Selina. Orang itu telah mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah hal yang sial. Itu ingin dia meminta maaf karena menghina martabatnya. Tiba-tiba, sistem pendukung Selina berdering. V telah mengirim pesan baru. Selina bingung dan tangannya tersentak. Dalam genggamannya, tangan dan kepala Kilgrave bergetar karena gerakan itu, tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Nugget emas, jangan khawatir, itu hanya cedera serius, dia tidak akan mati semudah itu. Menjatuhkan Kilgrave, yang akan ditekuk menjadi dua, Selina menendang selangkangannya dan melemparkannya sebelum dia memeriksa pesan Luke. Secara alami, mereka memiliki praktik mereka sendiri dalam komunikasi mereka. Jika itu bukan masalah yang sangat mendesak, mereka bisa menggunakan pesan terlebih dahulu. Pesan itu ditandai sebagai penting, yang berarti dia harus memeriksanya sesegera mungkin. Membuka pesan itu, hanya ada satu kalimat sederhana, biarkan Kilgrave hidup-hidup jika benar-benar aman. Juga, simpan Gold Nugget bersamamu sepanjang waktu. Petik 2. Selina memiringkan kepalanya dan melihat bubur orang gila di kursi, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu adalah hal yang baik dia tidak menghancurkan kepala pria itu sekarang. Mungkinkah dia masih bisa diselamatkan? Dia dengan cepat menjawab Luke, lalu memberi Kilgrave obat bius. Setelah memastikan bahwa Kilgrave memang tidak sadarkan diri, dia kembali menggeledah ruang rahasia. Di sisi lain, setelah melihat notifikasi sistem, Luke meninggalkan pesan melalui sistem pendukung. Dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, aku harap kamu tidak terpengaruh oleh kendalinya, Selina. Intinya adalah bahwa Selina terlalu cantik, baiklah, kekuatan Kilgrave memang menggoda. Selama keselamatan Selina tidak terancam, Luke tentu saja ingin memberikan pukulan terakhirnya sendiri. Sesaat kemudian, dia menerima pesan dari Selina. Melihat pesan itu, Luke menghela napas lega dan mengirimkan doa yang langka, terima kasih, Yesus. Terima kasih, Selina. Kilgrave tidak mati. Meskipun dia memiliki lebih dari 50 patah tulang dan pendarahan internal, masih akan lama sebelum sampah ini mati. Dia dengan cepat bangkit dan terbang ke lokasi Selina. Faktanya, dia dan Selina terpisah kurang dari 2 kilometer sekarang. Dia mencapai pintu masuk Manor dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika dia tiba di kantor, dia melihat melalui pintu yang terbuka makhluk humanoid mengobrak-abrik ruangan. Tertegun, Luke mengamati sosok emas itu sejenak. Dia akhirnya memanggil melalui komunikasi internal, binatang. Selina, yang dengan senang hati membawa kotak kuat, tanpa sadar berbalik. V, kamu di sini. Mendengarkan suara yang dalam dan serak itu, Luke tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tentu saja, akan sia-sia jika kamu membunuh Kilgrave. Selina mengangguk dan menunjuk orang di samping. Dia ada di sana, tapi dia mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Memasuki ruang rahasia, Luke memeriksa kondisi Kilgrave, lalu menatap Selina. Apakah kamu dalam bentuk lengkap yang belum pernah kamu tunjukkan padaku? Baru kemudian Selina bereaksi. Dia berteriak dan melesat keluar. Jangan lihat. Luke mengangkat bahu tak berdaya. Sebenarnya, saya pikir itu cantik, seperti sebuah karya seni. Selina bertanya, benarkah? Lukas berkata, sungguh. Berhenti sejenak, dia berkata, bawa dolar bersamamu. Tanpa Gold Nugget, itu tidak digunakan untuk armor Hellhound. Menjauhlah, aku akan mulai bekerja sebentar lagi. Anak-anak tidak boleh melihat. Selina mendengus. Dia memutar matanya. Meskipun matanya saat ini benar-benar putih, itu tidak menghentikannya untuk melakukannya. Dia bersiul, dan dolar, yang masih tidak terlihat, segera berlari keluar. Itu sudah bosan sampai mati sebelumnya. Ini adalah tempat yang aneh dan Selina yang tidak dikenalnya. Hanya aroma Gold Nugget yang familiar yang membuatnya merasa nyaman. Mendengar peluit Selina, itu mengikutinya keluar tanpa ragu-ragu. Melihat Kilgrave, Luke menyeringai. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Mari kita secara resmi saling mengenal hari ini, Zebediah Kilgrave. Saat dia berbicara, dia sudah mencari sesuatu di ruangan itu. 10 menit kemudian, melihat peralatan yang telah dia kumpulkan, Luke mengangguk dengan sedikit sedih. Lupakan saja, mari kita gunakan ini. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya dapat menyusun sesuatu yang baru. Dengan itu, dia menyegel ruang rahasia tempat Kilgrave berada dan pindah 50 meter dari kantor.
Dia menekan sebuah tombol, dan 10 ml cairan putih pucat disuntikkan dengan mekanisme otomatis ke dalam tubuh Kilgrave. Bab 890, Bola Basket Bahagia, dan Tantangan Tak Terbatas. Dengan bantuan cairan putih pucat, Kilgrave, yang berada di ambang kematian, perlahan mulai bernapas lebih dalam. Semenit kemudian, dia berjuang untuk membuka matanya. Di mana ini? Apa yang terjadi barusan? Luke menyalakan mikrofon eksternalnya dan berkata dengan aksen Inggris yang sama, "Selamat malam, Tuan Zebediah Kilgrave. Selamat telah memenangkan hadiah utama tiket sekali jalan ke neraka. Anda akan melihat pemandangan indah di sepanjang jalan. Untuk membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan, saya juga membantu mengobati luka ringan Anda. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya senang membantu." Kilgrave tanpa sadar bergerak, hanya untuk menemukan bahwa dia diikat ke meja seperti ikan asin. Juga, mejanya miring sehingga kakinya lebih tinggi dari kepalanya. Dia juga tidak bisa menggerakkan kepalanya, dan hanya bisa melihat tubuhnya. Lengan dan kakinya dipelintir pada sudut yang aneh, dan sepertinya tidak dirawat sama sekali. Luke, di sisi lain, memperlakukan Kilgrave sebagai subjek uji, dan telah menyuntiknya dengan sejumlah kecil mandi obat yang terbuat dari bahan-bahan dari persaudaraan. Adapun efek samping dari suntikan, dia tidak terlalu peduli. Jika dia benar-benar membunuh Kilgrave, dia akan dengan senang hati menerima kemampuannya. Itu adalah hal yang paling penting. Adapun informasi di kepala Kilgrave, itu hanya keuntungan sampingan. Dengan demikian, dia tidak mengatur tulang Kilgrave. Sekarang, lebih dari 50 luka daging di tubuh orang gila itu perlahan sembuh, menciptakan kelainan bentuk. Luka yang perlahan sembuh terasa sangat gatal, dan tulang yang patah terjepit oleh jaringan yang beregenerasi. Kilgrave tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Luke, bagaimanapun, tidak membuang waktu. Sekarang, mari kita mulai tantangan tak terbatas Anda, Tuan Kilgrave. Dia kemudian menekan tombol lain. Kilgrave, yang diikat ke meja, melihat sebuah benda perlahan diturunkan ke wajahnya. Apakah ini? Bola basket. Sebuah bola basket yang telah digali menutupi wajahnya seperti topeng. Bola basket benar-benar menutupi wajahnya dan itu gelap gulita. Wajahnya basah dan dingin, itu adalah handuk yang direndam dalam air dingin, yang membuatnya sulit untuk menghirup udara segar. Setelah 10 detik, topeng itu dilepas, dan lengan robot itu berbicara lagi dengan aksen London itu. Kilgrave, selamat telah melewati babak tantangan pertama. Tantangan menahan napas berikutnya akan dimulai dalam 5 detik dan akan berlangsung selama 30 detik. Harap bersiap-siap. Penutup bola basket tidak diangkat lagi sampai 30 detik kemudian. Kilgrave menelan udara segar seperti orang gila. Dia bukan seseorang yang berolahraga secara teratur. Saat ini, tubuhnya dipenuhi luka dalam dan luar, dan dia tidak bisa menahan nafas bahkan selama orang biasa. Luke berkata, "Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan tantangan Infinite Loop. Setelah setiap 30 detik menahan napas, Anda memiliki 5 detik, sampai Anda bersedia menjawab pertanyaan saya." Kilgrave berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Melihat Kilgrave, yang berjuang seperti ikan di pantai, Luke mengusap dagunya sambil berpikir. Sepertinya aku melupakan sesuatu. Apa itu? Lupakan saja, aku akan memeriksa rekan setimku dulu. Dalam bayang-bayang teras di luar, dia memandang Selina, yang telah kembali normal. "Mengapa kamu memutuskan untuk keluar malam ini?" Selina memiringkan kepalanya saat dia melihat gambar pengawasan di tablet, dan terdiam sejenak. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan?" Lukas mengangkat bahu. "Aku sudah selesai dan akan pulang." Selina berkata, "Yah, haruskah aku meminta maaf?" Merenung sejenak, Luke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita akan selalu menghadapi situasi yang tidak terduga ketika kita keluar. Hati-hati. Lagi pula, aku tidak bisa bersamamu sepanjang waktu. Menggunakan sampah seperti dia sebagai latihan juga bagus. New York ditakdirkan untuk menjadi kacau di masa depan, dan dia membutuhkan pengalaman dan metode untuk menghadapi yang tak terduga sendirian. Karena alasan itulah dia dan Selina telah beroperasi secara terpisah selama beberapa malam terakhir, dengan hanya Gold Nugget yang bertindak sebagai cadangannya. Faktanya, dengan dukungan Gold Nugget dan Luke, kemampuan bertarungnya setidaknya di atas rata-rata di antara kerumunan manusia super, sementara kemampuan bertahannya adalah yang terbaik. Sudah waktunya baginya untuk beroperasi sendiri. Dia secara alami tidak akan mengurangi antusiasmenya. Dia kemudian bertanya tentang pertarungan Selina dengan Kilgrave. Setelah akun Selina,
Luke menyadari bahwa Kilgrave yang sial hanya mengucapkan 5 kalimat sebelum dia berubah menjadi seonggok daging. Apakah Nugget Emas memperhatikan sesuatu? Dia bertanya. Selina berkata, dikatakan bahwa saya tidak berada di bawah kendali mental, tetapi ada perubahan abnormal pada beberapa hormon di tubuh saya. Ketika kami bergabung bersama, itu memperbaiki keseimbangan hormon. Bahkan, dalam bentuk simbiosis lengkap, Selina secara fisiologis bukan lagi manusia. Peningkatan hormon abnormal dalam tubuhnya secara otomatis diserap atau dimetabolisme. Bahkan jika hormon tidak dimetabolisme, mereka tidak akan berpengaruh padanya dalam bentuk simbiosis lengkap. Luke mengusap dagunya. Orang ini bisa mengontrol gerakanmu tanpa kontrol mental. Itu berbeda dari yang kami prediksi. Selin mengangguk. Dulu, tubuhku seperti robot yang dikendalikan orang lain. Meskipun pikiran saya jernih dan saya tidak berencana untuk pindah, itu bergerak dengan sendirinya. Luke berkata, hehe, kita akan segera tahu jawabannya. Ini baru 5 menit 20 detik. Biarkan saya memeriksa kondisi pria yang beruntung itu. Petik 2. Di monitor, semua tanda vital Kilgrave masih dalam kisaran normal, dan bola basket dijauhkan dari wajahnya. Kilgrave, apakah Anda bersedia menceritakan semuanya sekarang? Aksen bahasa Inggris terdengar dari lengan robot. Kilgrave berkata dengan lemah, apa yang ingin kamu ketahui? Mari kita mulai dengan kemampuanmu, kata Luke. Ingat, jika Anda berbohong, tantangan Luke tak terbatas lainnya menanti Anda. Dia melihat ke langit di luar Manor, dan kemudian pada waktu di lensanya, 21:20. Itu akan menjadi malam yang panjang bagi Kilgrave. Ketika hampir tengah malam, semuanya sudah siap untuk final. Bosan, Selina dan Gold Nugget bahkan punya beberapa lollipop. Melihat Kilgrave, yang hampir tidak bernapas, Luke menghela nafas menyesal. Kamu harus lebih banyak berolahraga.